Shalom adik-adik. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online pada Minggu 20 Juni 2021 bersama Kak Giti dan Ibu Mina dengan tema Kasihilah Musuhmu. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita hari ini, mari anak-anak semua bangun berdiri dan kita akan menyanyi dua lagu sekaligus, yaitu Cuip Cuip dan Satu Anak Tuhan Datang Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan datang sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa kawan datang sekolah minggu. Dua anak Tuhan datang sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa kawan datang sekolah minggu. Tiga anak Tuhan datang sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa kawan datang sekolah minggu. Empat anak Tuhan datang sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa kawan datang sekolah minggu. Lima anak Tuhan datang sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa kawan datang sekolah minggu. Enam anak Tuhan datang sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa kawan datang sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan datang sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa kawan datang sekolah minggu. 8 anak Tuhan datang sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa kawan datang sekolah minggu. 9 anak Tuhan datang sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa kawan datang sekolah minggu. 10 anak Tuhan datang sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa kawan datang sekolah minggu. Sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Pembuka dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Giti. Oke adik-adik, untuk itu sebelum kita berdoa, adik-adik harus tenang, lipat tangan, tutup mata, dan kita mulai berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih menjaga dan melindungi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berada dan berkumpul untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, sekarang kami akan memulai sekolah minggu online, kiranya dapat berjalan dari awal
pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah anak-anak, sekarang katong akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum katong masuk, katong akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sebelum ketong membaca dan merenungkan firman Tuhan, ketong akan berdoa. Untuk itu, Ibu Mina akan memimpin ketong dalam doa firman. Silakan. Oke, anak-anak semua, mari semua lipat tangan, tutup mata, dan ketong berdoa. Mari ketong berdoa. Tuhan Yesus, sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mau memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat membaca firman-Mu dengan baik dan dapat merenungkannya dengan baik pula. Engkau tolong anak-anak kami Bapa, agar mereka dapat mengerti firman yang akan kami sampaikan kepada mereka dan dapat mereka lakukan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Ibu Hilda di sini. Apa kabar semuanya? Ibu Hilda harap semuanya di rumah baik-baik saja ya. Ya, oke. Seperti yang tadi sudah dikatakan sama Kak Giti, sama Kamina, bahwa hari ini tema kita adalah kasihilah musuhmu. Hah? Ibu mengasihi musuh? Aduh, Sony Ibu. Beta Sony bisa maafkan dia Ibu, beta Sony bisa, aduh dia sejahat di beta. Nah biasa, pasti anak-anak pikir gitu atau pasti anak-anak pun pikiran mulai sudah ada nama-nama kawan-kawan yang pukul pernah bikin masalah dengan anak-anak. Itu dalam hati, Sony beta Sony mau, kayaknya ini firman, kayaknya ini tema nih Sony bagus kayaknya Sony masuk akal Nah anak-anak, tapi itu yang ada di dalam firman Tuhan hari ini yang mau kita pelajari ya, yang mau kita baca dan kita renungkan. Oke, tidak usah omong yang lama-lama lagi ya. Kita siapkan Alkitab kita, sudah siap. Oke, kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai 36. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Yang sudah dapat, tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Kita baca bersama-sama ya. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu.
Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini anak-anak. Nah anak-anak, itu yang tadi Ibu bilang. Ya, kasihilah musuhmu. Ini bukan Ibu Hilda yang bilang ya, tetapi ini adalah perintah dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Ya, jadi ini adalah perintah dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan pada saat ini, pada kita semua, pada Ibu Hilda, pada anak-anak juga. Nah, di sini Tuhan Yesus bilang begini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci. Jadi kalau itu orang ada benci ketong harus berbuat baik pada itu orang. Minta berkat bagi orang yang mengutuk. Nah, ini minta berkat bagi orang yang mengutuk. Pernah tidak anak-anak berdoa bilang begini pada teman yang sudah buat anak-anak sakit hati? Tuhan Yesus, tolong berkati beta punya teman, malam ini dia ada tidur. Tuhan Yesus, tolong berkati bepun teman karena hari ini dia sedang mengalami kedukaan. Ya, ketong pernah tidak berdoa untuk musuh? Nah, anak-anak, mungkin susah ya, tetapi ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. Lanjut lagi, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan padanya pipi yang lain. Aduh, jangankan kasih pipi yang satu berani kena ini, sudah ketong sudah tang balas. Nah, tapi firman Tuhan lagi-lagi mengingatkan kita. Ada yang tampar pipi kiri, kasih lagi pipi yang kanan. Ya, ada yang tampar pipi yang satu, kasih pipi yang satu lagi. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, kenapa kita harus mengasihi musuh anak-anak? Aduh, susah sekali ya, sama seperti yang tadi Ibu bilang yang di pertama. Aduh, mengasihi musuh, aduh, ini hati ini sakit. Sakitnya tuh di sini. Seperti itu ya. Tapi sekali lagi Ibu ingatkan, ini adalah perintah. Kalau di dalam firman Tuhan hari ini yang kita baca, Tuhan Yesus bilang, terus apa bedanya kalau kita hanya mengasihi kita punya teman, ya? Kalau kita mengasihi teman itu sudah biasa. Orang yang berdosa pun juga sudah, orang yang hidup di luar Tuhan pun juga berbuat sama seperti itu. Ya, tapi kalau kita anak-anak Tuhan bagaimana? Ya, kita harus bisa tampil beda. Kita harus bisa berbeda dari anak-anak yang lain. Coba mulai sekarang anak-anak kita mengasihi musuh kita. Jadi, mengapa kita harus mengasihi? Kita harus mengasihi karena di ayat yang ke-36 bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, jadi seperti Bapa mengasihi kita orang-orang yang berdosa ini, maka kita pun harus bisa mengasihi sesama kita termasuk musuh-musuh kita. Ya, jadi teladan kita di sini adalah siapa? Tuhan, ya. Jadi mari kita mengasihi karena
mengasihi musuh kita karena Tuhan sudah mengasihi kita orang-orang yang berdosa ini. Nah, anak-anak, jika kita mengasihi musuh kita, maka di dalam ayat yang ke-35 di situ Tuhan Yesus janjikan bahwa upahmu akan besar, ya. Upahmu akan besar. Upah itu apa ya, Ibu Hilda? Upah itu sama dengan hadiah. Ketong dapat hadiah dari siapa? Ketong dapat upah dari siapa? Dari Tuhan. Nah, ya, anak-anak ya. Selain itu, ketika ketong mengasihi ketong punya musuh, maka ketong juga bisa punya banyak teman, ya. Siapa di sini yang lebih senang punya banyak teman daripada banyak musuh? Lebih baik kita punya banyak teman toh daripada banyak musuh, supaya di mana-mana ada teman, hey ya, bermain dengan enak, bermain dengan siapa saja, ya. Jadi lebih baik punya banyak teman daripada punya banyak musuh dengan cara kita mengasihi musuh-musuh kita, ya, anak-anak. Nah, anak-anak, apa yang firman Tuhan hari ini kita pelajari itu mungkin susah ya untuk kita lakukan, ya, tetapi itu adalah, sekali lagi Ibu bilang, itu adalah perintah. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, maka kita harus taat pada perintah Allah. Dan perintah Allah hari ini adalah mengasihi musuh. Nah, anak-anak, bagaimana? Sanggup untuk mengasihi musuh? Ibu, berat deh. Ya, berat sekali ya untuk kita lakukan ya. Apalagi kalau sudah sakit hati sekali. Tetapi itu sekali lagi adalah perintah Allah. Kalau kita merasa berat, jangan lupa ada Roh Kudus yang akan menguatkan kita untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Yang kita punya adalah hati yang mau taat dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, ya. Anak-anak, jangan lupa ya, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Dengan demikian kita bisa taat kepada kehendak Tuhan, ya. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri renungan kita pada saat ini, Ibu punya satu video yang akan kita tonton bersama-sama. Inilah kisah Roni dan Gilbert. Roni selalu membenci Gilbert dan melakukan hal-hal yang jahat kepada Gilbert. Hal itu tergambar dari batu-batu yang dia lempari kepada Gilbert. Anak-anak bisa lihat bahwa dia terus-menerus melempari Gilbert dengan batu, sehingga membuat mereka harus terpisah oleh jurang. Akan tetapi, Gilbert tidak pernah membalas meskipun dia terus-menerus dilempari oleh batu. Apa yang Gilbert lakukan? Gilbert mengumpulkan batu-batu itu dan menyusunnya menjadi sebuah jembatan. Bahkan Gilbert membuang batu dan mereka bisa berdamai kembali. Nah, anak-anak, maukah kamu mengasihi musuhmu seperti Gilbert mengasihi Roni? Oke, anak-anak semua, tadi kotong sudah dengar firman tentang kasihilah musuhmu. Oleh karena itu, kotong harus teladan Tuhan Yesus supaya kotong bisa melakukan firman yang sudah kotong dengar tadi. Oleh karena itu, kotong bangun berdiri dan kotong menyanyi lagu Yesus Pokok.
di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Oh 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekarang kita akan berdoa bersama. Mari kita semua duduk yang manis, kita lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengasihi musuh kami. Tuhan, ini terasa berat bagi kami, tetapi kami harus tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk kami yang sudah menerima hasil kelulusan di SD. Ya Tuhan, kami percaya semua itu semata-mata hanya anugerah-Mu. Tuhan yang memberkati pendidikan kami di jenjang selanjutnya. Bagi kami juga yang sedang sudah menerima rapot kenaikan kelas ataupun yang akan menerima rapot, Tuhan memberkati sehingga hasil yang kami dapat itu juga untuk evaluasi kami, untuk kami bisa lebih baik lagi di kelas selanjutnya ya Tuhan. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi kami semua Tuhan, teman-teman kami yang hari ini berulang tahun dalam minggu ini juga, Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami boleh terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk pandemi COVID-19 yang saat ini belum berlalu ya Tuhan Yesus. Tuhan menolong kami anak-anak-Mu, lindungi kami dari penyebaran virus ini, tolong kami agar kami taat terhadap prokes ya Tuhan, sehingga kami bisa menjaga diri kami, dan Tuhan tolong kami agar kami tidak terinfeksi oleh virus ini ya Bapa. Kami berdoa untuk sekolah minggu online kami minggu depan, Tuhan memberkati sehingga sekolah minggu online ini Tuhan terus ada dan bisa kami boleh menikmati sekolah minggu online, bisa mengikutinya dengan baik ya Bapa, dan iman kami boleh bertumbuh ya Tuhan Yesus. Memberkati semua pengajar kami ya Bapa, memberkati juga para pelayan kami, Ibu Pendeta bertiga ya Tuhan, Tuhan memberkati dalam setiap tugas dan pelayanan mereka dan juga keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Dengar dan sambut doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang katong sudah sampai di penghujung sekolah minggu online ini. Tapi katong berharap adik-adik minggu depan kembali lagi untuk mengikuti sekolah minggu online. Nah, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, semua bangkit berdiri dan ketong akan menyanyi lagu Saya Tahu, Sadar, Siap, dan Melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan.
Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan.